အောင်ပြီရောက်ကြောက်ဘာညက်တာပန်းကိုင်းပြတော့မရဘူးပြေစံပြေထငကုန်းချောရပြီချရတယ်ပြည့်လီးပဲရမယ်ပြည့်ဆွဲလားလေလို့လီးပဲလို့ပြည့်ထားမယ်ဆွဲဒီကြောင်ဝေးပြရမယ်တော့နာကိုလို့ဒီဖို့ဆွဲလာဆက်ကလေးကအဲ့ဘက်ကဟိုလာဝဲဟိုဘက်မှာဟိုတုတ်ကြီးထုံမိုင်းတုတ်ကြီးအဲ့ကောင်လည်းကြိတ်တယ်ရက်ဆက်တယ်ငါလုံးနဲ့他给我带没了，带没了。跳嘞，高车，嘛别呢。好了，没了，扑。来了，来苗了，来了。跳让嘛别呢。Terima kasih, selamat pagi rekan-rekan pemirsa sekalian. Pagi ini saya akan update situasi dan perkembangan yang ada di lokasi di TKP yaitu Bandara Korowai Batu di Kabupaten Bovendigul. Saat ini tadi pagi pada pukul 6 pagi, alhamdulillah pasukan kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengamankan area lokasi termasuk pesawat. Terus kedua korban yaitu pilot dan co-pilot itu sudah berhasil kita terbangkan ke Timika. Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dan otopsi kepada kedua jenazah. Setelah itu akan dilakukan pemulasaran jenazah dan jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta melalui bandara Timika. Bagaimana himbauan para masyarakat yang ada di distrik yang di rumah untuk jangan terpengaruh, tapi mari bersatu dengan TNI Polri untuk menjaga situasi keamanan di distrik tersebut agar situasi dalam kondisi terjaga. Baik, terima kasih. Untuk penumpang dulu, kita bahas penumpang dulu. Penumpang 13 orang, alhamdulillah karena penduduk lokal, mereka selamat dan sudah mengamankan diri ke rumahnya masing-masing. Sementara pasukan dari Damai Karten di backup oleh dari Pasgat, dari TNI AU yang ada di sana, itu sedang mengamankan lokasi bandara tersebut. Saat ini masih diamankan. Dan kami saat ini ada di Bandara Tanah Merah Bovendigul, sudah berkonsolidasi dengan jajaran TNI juga. Jajaran TNI juga sebentar lagi juga akan bantu membackup untuk membantu mengamankan situasi yang ada di sana. Jumlah personil yang ditargetkan turun berapa? Kalau dari Damai Karten saat ini yang ada di sana ada 20 personil. Lalu dari Pasgat itu ada 12 personil. Nah nanti sementara kami koordinasi dari TNI Angkatan Darat dari sini
berapa yang mau dikirim, nanti sebentar lagi kami akan konfirmasi. Jenderal, ada ketakutan tersendiri bahwa teman-teman aparatur sipil, terutama tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan, mereka tentu akan pindah kembali atau turun ke Kota Tanah Merah. Bagaimana Polri menyikapi hal ini? Insya Allah dari data yang kami dapat, laporan yang kami dapat tadi malam, memang ada 39 warga sipil ya yang sudah mengungsi ke arah Sengko. Nah itu kami harapkan setelah lokasi ini kita sterilisasi, kita amankan, kami berharap para warga sipil yang tadinya mengungsi itu bisa kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. Ini yang kita harapkan. Jadi aparat Damai Karten saat ini dibantu TNI, sekarang sedang mengupayakan hal tersebut untuk mengamankan situasi. Mungkin Armanan, terkait ke depan pengamanan di Yani Rumah bagaimana Komandan? Selama ini kita tahu tidak ada pengamanan sekarang. Betul. Nanti selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan jajaran TNI, apakah dari Babinsa-nya yang akan dan Babin Kamtipasa yang mungkin akan ditempatkan di sana paling tidak. Dan ini pun juga ini memang bandara perintis, jadi perlu diketahui di bawah Pendigul ini ada 7 bandara perintis dan 1 bandara utama yang ada di Tanah Merah ini. Nanti coba kita koordinasikan dengan satuan-satuan TNI juga, TNI AU terutama yang Kopasga, apakah bandara-bandara perintis itu ke depannya juga akan dilakukan pengamanan yang memang seharusnya. Demikian dapat kami sampaikan. Baik, Komandan, untuk apakah sudah mengetahui dugaan pelaku, Komandan? Dugaan pelaku masih kita dalami, masih kita lidik ya, karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Nah kami belum bisa kontak ke sana karena memang Bandara Korowai Batu ini kan sepi ya di pedalaman gitu ya. Jadi prasarana untuk seperti listrik sehari-hari itu hanya menggunakan genset. Dan genset itu harus suplai BBM dari Tanah Merah. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada yang nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Bagaimana kalau pemetaan dari wilayah Korowai ini sendiri, apakah memang menjadi salah satu wilayah yang sangat mudah diakses untuk, KKP? Menurut catatan kami, data yang kami ada selama ini, Bandara Korowai Batu ini adalah tidak pernah ada laporan kejadian, Pak. Baru kali ini. Jadi gimana terkait penerbangan komersial ke sana, Komandan? Ya, perlu kami sampaikan, selama ini kami sudah mencari data dan informasi penerbangan yang ada selama ini dari Bandara Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu itu seminggu bisa 3 kali. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup untuk sementara sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Komandan, terkait Bandara Nindip Tanah, Komandan, ada berita bahwa sementara pesawat Susi Air tidak terbang ke Bandara Nindip Tanah karena kejadian. Mungkin ada arahan atau petunjuk, Komandan? Sementara kalau bandara lainnya seperti bandara Nindip Tanah, kami belum mendapatkan informasi. Nanti sebentar kita akan koordinasi dengan petugas yang ada di Bandara Tanah Merah ini. Apa? Hah? Mana? Ada putri gapir? Sana lari semua. Mana? Mantap. Waspadai masuk kubu.
Aduh, terlambat. Tadi pas masuk gubuk boleh. Tadi pas masuk boleh. Ada orang lari dari kali, bro, kasih tahu dong. Ada orang dari kali ya. Habis itu dia habis semua ambil senjata. Sabotas. Sabotas. Kejar. Itu orang sempat ambil pucuk itu. Sempat ambil semua. Tahu sisir. Lo mungkin ambil semua itu. Masuk. Anjing. Wih, terlambat. Sabar ya, Mbak, habis bom amunisi. Pelan. Mari. Mari kita cek Hunai, mari. Jika ditarik ke belakang, nama Buk MB2K pertama kali muncul secara terbuka dalam konteks Indonesia pada ajang Indo Defense Expo and Forum. Dalam forum tersebut, perusahaan pertahanan asal Belarus secara resmi menawarkan sistem pertahanan udara jarak menengah Buk MB2K sebagai solusi bagi negara-negara yang ingin memperkuat perlindungan udaranya tanpa harus masuk ke kelas sistem strategis mahal seperti Patriot atau S-400. Indonesia termasuk negara yang secara eksplisit masuk dalam radar penawaran tersebut. Belum ada kontrak, belum ada penandatanganan, dan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Namun dalam dunia pertahanan, tawaran terbuka yang dilakukan secara resmi sudah merupakan langkah signifikan. Artinya, Indonesia dipandang sebagai calon pengguna potensial dengan kebutuhan yang relevan. Setelah itu, isu Buk MB2K sempat meredup, seolah menghilang dari pemberitaan.
Hingga akhirnya, ia kembali muncul melalui sinyal non-formal yang justru seringkali menjadi indikasi bahwa diskusi telah bergerak ke tahap yang lebih serius di balik layar. Semuanya berawal dari satu kalimat pendek yang terdengar santai, nyaris seperti candaan. Namun bagi mereka yang terbiasa mengikuti pola komunikasi lembaga pertahanan tertentu, kalimat semacam ini justru memicu tanda tanya besar. Ketika sebuah lembaga yang dikenal jarang berbicara tanpa perhitungan mulai melempar topik, apalagi dengan redaksi sejelas "bersiaplah untuk Buk MB2K", maka hampir bisa dipastikan itu bukan wacana kosong. Di titik inilah isu pertahanan udara Indonesia kembali menghangat, bukan karena pengumuman resmi, tetapi karena sinyal yang muncul secara tidak langsung. Pertanyaan yang kemudian mengemuka bukan lagi soal benar atau tidak, melainkan sejauh apa pembahasan itu sudah berjalan. Apakah Indonesia benar-benar sedang mengarah pada penambahan sistem pertahanan udara jarak menengah baru? Dan apakah Buk MB2K yang disebut-sebut ini sedang bergerak dari tahap rumor menuju realisasi? Untuk menjawabnya, perlu ditarik benang dari awal, melihat fakta yang ada, membaca kebutuhan strategis Indonesia, dan memahami momentum yang sedang terbentuk. Kebutuhan Indonesia terhadap sistem pertahanan udara jarak menengah bukanlah asumsi, melainkan fakta strategis. Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas, tersebar di ribuan pulau, dengan tantangan pengawasan dan pertahanan yang tidak sederhana. Ancaman udara modern juga tidak lagi terbatas pada jet tempur berkecepatan tinggi. Saat ini, ancaman justru datang dalam bentuk yang lebih beragam dan sulit dideteksi, seperti drone, pesawat tanpa awak, rudal jelajah, serta sasaran terbang rendah dengan jejak radar kecil. Dalam konteks inilah, sistem pertahanan udara jarak menengah menjadi krusial. Ia berfungsi sebagai penghubung antara sistem jarak pendek dan sistem strategis jarak jauh, menciptakan lapisan perlindungan yang berkesinambungan. Buk MB2K berada tepat di lapisan ini. Ia bukan pengganti NASAMS dan jelas bukan pesaing Patriot. Perannya adalah sebagai pelapis penting untuk membangun pertahanan udara berlapis yang sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman nyata Indonesia. Beberapa karakteristik utama Buk MB2K antara lain jangkauan tembak hingga sekitar 70 km, ketinggian intersepsi hingga 25 km, serta kemampuan menghadapi berbagai jenis ancaman udara, mulai dari pesawat tempur, helikopter, drone, hingga rudal jelajah. Sistem ini mampu melacak dan menyerang beberapa target secara simultan, serta bersifat mobile, sehingga dapat berpindah posisi dengan cepat dan sulit dilacak oleh musuh. Yang menarik, Buk MB2K dirancang dengan mempertimbangkan ancaman asimetris, termasuk serangan drone massal dan target berprofil rendah, yang semakin relevan dalam konflik modern. Salah satu perdebatan terbesar terkait sistem pertahanan udara non-barat adalah risiko sanksi CATSA. Dalam konteks Buk MB2K, dampak CATSA dinilai jauh lebih kecil dibandingkan sistem Rusia murni. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting. Buk MB2K bukan produk Rusia, melainkan dikembangkan dan dimodernisasi oleh Belarus. Sistem radar, komando dan kontrol, serta integrasi teknologi dilakukan secara mandiri oleh industri pertahanan Belarus. Bahkan, ketergantungan terhadap rudal buatan Rusia sudah dikurangi secara signifikan. Secara hukum dan teknis, Buk MB2K berada di wilayah abu-abu CATSA, bukan di zona merah seperti S-400. Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam